Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita lanjutkan bahasan kita Kitab Ta'limul Ta'lim halaman 35. Halaman 35 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha, dan tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi yang mencari ilmu, min tahammulil masyaqqah wa nasab, memikul penderitaan dan kepayahan, fi safari ta'alumi, dan perjalanan belajar. Kama qala Musa alaihissalam, seperti berkata Musa alaihissalam, fi safari ta'alumi, dalam perjalanan belajar. Walam yunqa, dan tidak dipindahkan anhu, daripada Nabi Musa, dalika, tentang perjalanan, figurihi, selain daripada perjalanan ilmu, mina asfari, daripada perjalanan-perjalanan lain. Laqad lakina min safarina hadha, laqad lakina, telah kami dapatkan dalam perjalanan ini, hadha, nasaba, kepayahan. Liya'lama, supaya tahu itu talib, anna safarat ta'alumi, bahwa perjalanan belajar itu la yahlu anit ta'abi, tidak kosong daripada kelelahan. Liana talabal ilmi, karena mencari ilmu, amrun azimun, perkara yang sangat agung. Wahwa, dan pelajaran talabu ilmi, abdulu minal ghazawat, lebih utama daripada perang. Indah athari ulama, menurut sebagian dan kebanyakan para ulama. Wal ajru, dan pahala ala qadi ta'abi wan nasab, sesuai dengan kelelahan dan kepayahan. Waman sabar ala dzalika, siapa yang sabar atas penderitaan, wajada ladzata ta'alum, maka akan mendapatkan lezatnya belajar. Tafuku sairul ladzat, melebihi daripada kelezatan dunia. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menyebutkan laqad lakina fi safarina hadza nasaba. Ini adalah ungkapan Nabi Musa ketika beliau belajar untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Sebelum dia bertemu dengan Nabi Khidir, perjalanan sudah capek, sudah lelah. Lalu dia berkata kepada pembantunya, laqad lakina fi safarina hadza, sungguh telah kita dapatkan dalam perjalanan ini satu penderitaan, satu kelelahan yang luar biasa. Dan memang belajar itu harus banyak pengorbanan yang kita lakukan. Di antaranya perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita tidak pernah melakukan perjalanan jauh, tidak pernah mengembara, tidak akan pernah banyak ilmu, tidak akan pernah banyak pengetahuan, tidak akan pernah banyak kawan, teman, dan wawasan. Istilah Sunda nama
burung batoken, tidak tahu apa-apa, tidak tahu dunia luar, sehingga dia tidak dapat banyak pengetahuan dalam hidupnya. Dzulqarnain sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kedudukan yang sangat tinggi, jabatan yang luar biasa. Ternyata dia peroleh dengan sebab usaha, artinya ada sebab yang mendahuluinya. Tentu saja sehakikat adalah anugerah dari Allah. Sampai Allah berkata, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain di muka bumi ini kekuasaan yang luas, bisa menghitam putihkan keadaan, bisa melakukan kebijakan yang leluasa. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan ini tidak gratis. Dzulqarnain itu mendapatkan kekuasaan adalah sebab yang telah dia lalui. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan aku berikan padanya dari segala sesuatu adalah sebabnya. Peristiwanya adalah Dzulqarnain, tapi pelajarannya buat semua orang. Pelajarannya apa? Allah memberikan anugerah pada Dzulqarnain, memberikan kekuasaan dan jabatan. Hakikatnya dari Allah, tapi sebabnya usaha yang dia lakukan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'at sababa. Kemudian diikuti oleh sebab-sebab lain. Jadi artinya sebab itu sebagai usaha kita tidak boleh satu macam, harus terus menerus, dan tidak hanya satu sebab, lakukan sebab-sebab yang lain. Yang penting bisa mencapai tujuan. Kemudian Dzulqarnain juga bisa menempuh perjalanan sampai ke ujung barat, tempat di mana matahari terbenam, dan berjalan juga sampai ke ujung timur, ke tempat di mana matahari terbit. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wajada indaha qauma. Kemudian di ayat lain mengatakan sumat basababa hatta idza balagha matya syamsi wajadaha tatlu ala qaumi lam naj'al lahum min duniha sitran kadzalik. Jadi dia sampai menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu sampai ke tempat matahari terbit. Ini karena saking pentingnya kita berjalan, mengembara, melakukan banyak kepayahan, penderitaan. Maka digambarkan oleh Allah tentang nasib daripada Dzulqarnain. Juga bagaimana nasib daripada Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kalau kita belajar kepada Al-Quran, ternyata hampir semua nabi itu tidak pernah hidup kecuali mengembara. Tidak lahir di situ, besar di situ, apalagi sampai meninggal di situ. Nabi Adam alaihissalam mengembara sangat jauh. Yang satu diturunkan di Himalaya, yang satu diturunkan di Jazirah Arab. Perjalanan antara Jazirah Arab dan Himalaya sangat jauh. Dua anak menempuh perjalanan sampai akhirnya dipertemukan lagi sama Allah, yaitu di Padang Arafah. Artinya hidup
bagi dua insan ini pernah mengalami satu perjalanan yang sangat jauh, pernah mengembara. Nabi Musa juga bukan hanya saat dia belajar menempuh perjalanan jauh, pada saat beliau masih muda sampai akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Itu adalah perjalanan yang pernah ditempuh dan perjalanan sangat jauh, yaitu sampai di Madian. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang disebutnya Palestina berjalan sampai ke Hijaz atau sampai di Mekah, balik lagi dari Mekah ke Palestina. Silahkan baca sejarah para nabi. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah mengalami yang namanya pengembaraan hidup, perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita berjalan dan perjalanan jauh, pasti yang didapat satu yaitu ilmu. Artinya dengan perjalanan jauh kita dapat ilmu. Kalau bicara seorang seniman, ternyata inspirasi itu timbul tidak di rumah, pada saat dia berjalan ke pasar, ke kebun, ke sawah, ke gunung, timbullah inspirasi. Ketika kita mendatangi sebuah undangan, ternyata dalam undangan itu bukan hanya bertemu dengan yang mengundang, bertemu juga dengan kawan, teman. Akhirnya di situ ada ide yang muncul pada diri kita. Kalau kita nanti pulang ke rumah, tertarik dengan yang saya lihat di tempat itu, maka ingin begini, itu kan ide muncul. Ada kawan ngasih informasi, akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan kita hadapi. Itu setelah kita mendatangi sebuah undangan. Oleh karena itu, lakukanlah dalam belajar ini dengan cara mengembara. Tidak dulu pulang sampai kita mendapatkan ilmu yang cukup. Tidak dulu kembali ke kampung halaman sampai kita mendapatkan ilmu yang memadai buat kita. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan, memang orang beriman kepada Allah itu harus mengalami ujian dan cobaan. Coba kita misalkan dalam surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu menggambarkan bahwa setiap orang beriman itu harus siap menderita, diuji dan dicobi. Baru di situ ketahuan mana yang imannya benar, mana yang imannya pura-pura. Maka di situ akan mendapatkan satu nilai positif buat kita setelah kita sukses menghadapi ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan oleh Allah setelah mengatakan amanna, saya iman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim, aku telah uji manusia sebelumnya.
dari umat manusia sebelumnya banyak diuji setelah mengatakan iman pada Allah. Maka fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka di situ akan diketahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang berdusta kepada Allah. Jadi intinya belajar kita mencari ilmu sampai kita harus menderita merupakan ujian iman juga kepada kita. Jangan harap kita mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini kalau kita tidak pernah menghadapi ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa la ya'lamannas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillah, sedangkan Allah belum tahu. Alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum mengetahui mana manusia yang sabar. Jadi jangan dulu kita mengharapkan surga, bahagia di sana kalau belum pernah kita jihad, belum pernah kita bersikap sabar. Jihad dalam meraih kesuksesan, sabar dalam menghadapi ujian dan penderitaan. Kalau dua hal ini sudah dilalui, baru kita mengharapkan surga dari Allah. Jangan mengharapkan surga tidak pernah lelah, tidak pernah menderita, tidak pernah capek. Nah demikian pula dalam belajar, dalam talabul ilmi. Kalau kita pelajari sejarah dan riwayat orang sukses, rata-rata mereka itu sukses setelah mengalami gelombang yang bermacam-macam dalam hidupnya. Oleh karena itu di sini dikatakan wala buddha, tidak boleh tidak li talibi ilmi min tahammulil masyaqqah wa nasab fi safari ta'allum. Tidak boleh tidak bagi pencari ilmu untuk mengalami penderitaan dan kepayahan dalam proses belajarnya. Sampai tidak ketemu orang tua, famili, keluarga puluhan tahun. Setelah berhasil baru dia pulang. Imam Syafi'i sekian puluh tahun tidak pulang. Setelah berhasil baru dia pulang ketemu ibu, bertemu keluarga. Kita mah baru sehari dua hari ingin pulang, kangen sama keluarga. Mana penderitaannya? Kalaupun di waktu libur, karena ingin merasakan hidup mengembara, maka dia pulang. Maka dia tidak pulang. Pulang itu kalau sudah merasa bahwa dia kejar itu sudah dia peroleh. Kalau dia sudah mendapatkan kesuksesan, baru dia pulang. Nah kalaulah kita misalkan libur, harus dimanfaatkan bukan hanya libur semata-mata. Buat main, buat jalan-jalan, buat jajan-jajan, makan minum sepuasnya. Mumpung masih di rumah. Ini adalah hal yang tidak bagus buat kita. Justru kebiasaan yang prihatin di pesantren, di pondok, harus ditanamkan kebiasaan itu ketika sudah berada di rumah. Biar mental kita kuat, ekonomi kita mantap. Karena hidup sederhana itu secara ekonomis lebih hemat daripada hidup berpoya-poya. Dan yang paling utama bagi kita adalah an-nasab wa masyaqqah. Ingin kita menderita, ingin kita mendapatkan kepayahan. Karena masyaqqah wa nasab itu tiket untuk mendapatkan kesuksesan.
Jangan-jangan kita tidak pernah mendapatkan tiket sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Tiketnya apa? Al-masyaqah wa nasab, penderitaan dan kepayahan. Baru kita mengambil yang kita inginkan, karena tiket itu sudah kita peroleh, yaitu ilmu yang Allah berikan pada kita. Ilmu itu dari Allah. Oleh karena itu, bukan hanya saja kita mencari, kita belajar, kita berpayah-payah, tapi dekatilah Allah. Pertama dengan cara berdoa pada Allah. Rabbana zidna iman warzuqna fahma. Ya Allah, berilah saya ilmu dan berikanlah saya faham. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika dialog dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu oleh Allah, ternyata melebihi daripada ilmunya malaikat. Sampai malaikat berkata di hadapan Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi meyakini ilmu yang kita peroleh ini ada dari Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kita, illa ma 'allamtana, kecuali yang Allah ajarkan pada kita. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi bukan hanya sekedar dibacakan kalimah-kalimah tadi, tapi isinya adalah doa. Artinya ketika kita mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sebetulnya kita minta, ya Allah, saya tidak akan dapat ilmu kecuali bila Engkau beri ilmu kepada saya. Oleh karena itu berilah saya ilmu, ya Allah. Kalau diterjemahkan begitu bacaan tadi teh, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Itu ada doa, upaya batin dan upaya rohani kita. Tapi upaya lahiriah dan jasmaniah adalah berpayah-payah, bersusah-susah, kita siap menderita. Tapi susah payah dan menderita itu disertai dengan semangat belajar, semangat menghafal, semangat mengulang, semangat murojaah. Tidak boleh dulu mengatakan saya sudah tahu, sebelum benar-benar Allah berikan kepadanya ilmu. Tidak boleh mengatakan saya sudah pintar sehingga dia tidak belajar lagi. Justru akan dikatakan bodoh ketika dia mengatakan saya sudah pintar. Sehingga dengan kata-kata itu dia tidak lagi mau belajar, membaca, mendengarkan, mudzakarah. Karena sudah merasa dirinya pintar. Terus saja berpayah-payah dalam belajar. Biarkan lelah dan derita kita alami dalam belajar. Tapi harapan kita adalah sukses dalam belajar, yaitu mendapatkan ilmu. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, liku-liku dalam belajar kepada Nabi Khidir, akhirnya beliau kena penalti. Sampai Nabi Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainik
Sa'umbi'uka bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah perpisahanku dengan kamu, dan aku akan jelaskan kepada kamu penjelasan tentang sesuatu yang tadi kamu belum sabar menghadapinya. Artinya di sini guru boleh memberikan reward, tapi juga boleh memberikan punishment, hadiah ataupun beri hukuman. Dan dua-duanya harus dilakukan oleh kita. Bukan hanya mengajar kepada anak, punishment terus, hukuman terus. Hadiah atau rewardnya tidak pernah. Pada Allah sendiri berfirman kepada Kangjeng Nabi pada saat beliau disuruh dakwah, inna sanaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ada mubasyir, kabar gembira, dan nadhiran, peringatan. Kabar yang menyenangkan dan kabar yang mengerikan, dua-duanya harus ada. Itulah pendidikan namanya. Makanya Nabi Musa alaihissalam dijadikan contoh dalam kitab Ta'lim. Sungguh sangat menderita perjalanan thalabul ilmi itu. Jadi kalau kita belajar menderita, payah, capek, lelah, bukan hanya kita, mereka juga sama. Bahkan para nabi juga sama, pernah menderita, mengalami kepayahan, mengalami berbagai ujian dan cobaan, sampai harinya berhasil. Apalagi kalau kita mengenal riwayat Nabi Musa alaihissalam sampai mendapatkan wahyu yang pertama di Gunung Tur Sinai setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Demikian pula Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah naik turun artinya menderita pada saat dia memanjat ke Gua Hiro. Maka akhirnya barulah dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya inti daripada pelajaran ini, pertama, kita kalau ingin berhasil belajar harus siap menderita, menerima kepayahan dalam hidup. Kedua, harus siap mengembara, jauh dari ibu, renggang dari bapa. Kenapa? Karena ana safarat ta'alum la yahlu anitab. Perjalanan belajar itu tidak akan kosong daripada kepayahan, kelelahan. Lianna talaba ilmi amrun azimun. Karena belajar itu ada perkara yang sangat agung. Oleh karena itu tidak akan dengan begitu saja diberikan Allah tanpa mengalami penderitaan. Bahkan talabul ilmi itu perang yang lebih hebat daripada perangnya Badar, perangnya Uhud, perangnya yang lain. Wa huwa afdalu minal ghazawat. Dia lebih utama daripada berbagai perang. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, midada ulama khairum min dima'i syuhada. Tintanya ulama ada lebih utama daripada darahnya para syuhada. Dima itu adalah darah. Kaitannya adalah nyawa. Sampai dijamin masuk surga tanpa hisab. Tapi ternyata masih ada lebih tinggi daripada itu, yaitu kita melakukan perjalanan dalam rangka thalabul ilmi. Lebih hebat daripada perang kalau kita mati pada saat kita belajar. Wa aju ala qadita wa nasab. Pahala itu, ganjaran itu bagaimana lelah dan kepayahannya. Kalau kita kerja 10 jam dan kerja 5 jam beda.
pasti upahnya lebih gede yang kerja 10 jam daripada kerja 5 jam. Nah demikian pula Allah akan berikan satu kebahagiaan bagi yang belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar yang lebih pendek. Tentu ini ada sesuai dengan rumus umum, al-ujrah biqadri masyaqqat. Ganjaran atau pahala itu bagaimana penderitaan. Mengapa dia dapat upah gede? Karena 1 bulan tidak pernah istirahat. Kalau ini sedikit upahnya, karena banyak tidak masuk kerja, maka otomatis pahalanya, upahnya juga sedikit. Kata pengarang kitab ini, faman sabara ala dzalika wajada ladzata ilmi. Kalau kita sabar dalam belajar, maka akan didapat nikmatnya ilmu. Bahkan nikmatnya ilmu itu tafuku sairul ladzat di dunia, melebihi daripada kelezatan dunia. Jadi kalau kita mendapatkan kelezatan dunia, paling enak makan, enak tidur, enak jalan-jalan, enak shopping. Tapi kalau kita dapat kelezatan ilmu, Masya Allah, lebih daripada sekadar shopping, jalan-jalan, pelesiran, lebih dari itu. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan berkata, idza sahara layalin halalahu muskilat. Bila datang waktu malam dia sahur, maka terbukalah semua kesulitan. Dan dia berkata, aina abna'u muluk min hadhil ladzat. Mana sana yang memiliki jabatan dan kedudukan dibandingkan dengan kelezatan ilmu, jauh sekali tidak ada bandingannya. Kalaupun kita jadi presiden, jadi wakil, jadi menteri, dianggap kecil dibandingkan kelezatan kita mendapatkan ilmu. Oleh karena itu jangan kita korbankan ilmu demi jabatan. Justru kita harus korbankan jabatan demi ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu kelezatan tertinggi. Tidak ada bandingannya dengan kelezatan lain. Kemudian dalam pelajaran ta'lim ini dikatakan, wayam bagi li thalibi ilmi alla yastagila bi syai'in akhar ghairil ilmi. Selayaknya bagi pelajar tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Artinya kita konsen kepada belajar, fokus kepada ilmu. Walayah itu anil fikih, tidak boleh berpaling daripada fikih. Karena bagaimanapun keberhasilan itu tergantung kepada konsentrasi apa tidaknya. Dalam pelajaran ta'lim ini, siapa yang payah-payah dalam belajar pasti akan dapat ilmu yang menjadikan kelezatan dan kebahagiaan bagi kita. Oleh karena itu, hindarkan rasa malas kita dalam belajar. Jiwa manja harus kita singkirkan demi mencapai cita-cita yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.